Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersawan jamaah kajian Bima Sakti yang istiqomah. Pagi ini kita bertemu lagi sembari minum air kopi yang masih hangat dalam udara yang dingin ini. Kita berbicara sebuah fenomena yang menarik yang saya ambil dari sebuah riwayat pada kekhalifahan Umar bin Khattab, yakni khalifah Islam kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bahwasanya khalifah yang satu ini adalah khalifah yang bertabiat keras, tegas, namun dia adil serta bijak. Pada suatu waktu dia ingin melihat apakah sistem kekhalifahan yang selama ini dia geluti itu sudah bisa menyentuh rakyat di bawah. Maka pada suatu waktu pagi hari dia mencoba dengan ajudannya jalan-jalan di antara teriknya matahari yang mulai naik. Sampailah di sebuah lembah. Kita tahu lembah di sekitar Saudi Arabia sana walaupun tidak terlalu banyak rumput, akan tetapi sering dijadikan tempat pengembalaan ternak-ternak penduduk. Dari jauh ada sekumpulan kambing-kambing yang digembalakan oleh seorang anak. Ditujulah tempat itu dan didekatilah sang penggembala. Maka ditegur, "Wahai anak gembala, aku senang kamu menggembalakan di dalam tempat yang begini luas. Kami adalah seorang pengelana yang mampir ke tempat ini dan kekurangan bekal serta kelaparan. Demikian banyaknya ternak yang kamu gembalakan dari jenis domba-domba ini. Bolehkah aku mengambilnya atau membelinya 1 ekor agar supaya aku tidak kelaparan?" Dijawablah oleh si penggembala, "Wahai kaum musafir," karena dia memang tidak tahu bahwa ini adalah Umar bin Khattab, "ketahuilah oleh bapak-bapak bahwasanya ternak ini bukan milikku. Aku hanya seorang penggembala yang dikasih upah untuk menjaga, menggiring agar supaya tidak dimakan serigala." Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Kalau demikian, bicaralah, laporkan saja ke Tuhan kamu bahwa 1 ekor daripada dombamu ini telah dibawa lari oleh seekor serigala." Akhirnya dijawab oleh penggembala itu dengan diplomasi yang demikian indah yang bisa menggetarkan petala langit dan bumi. "Wahai Tuan, aku bisa saja berbicara seperti itu karena memang tidak ada yang tahu. Tuanku jauh dari tempat ini dan hanya antara aku dan Anda berdua yang menjadi saksi. Akan tetapi, fa'ainallah. Lalu di manakah itu Allah?" Bergetarlah seluruh bulu daripada Umar bin Khattab mendengar kata-kata fa'ainallah. Di manakah Allah? Hadirin sekalian yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita ambil teladan dari seorang penggembala kambing yang tidak berpendidikan ini. Kata-kata, "Di manakah Allah?" Nampaknya si penggembala kambing ini sudah bisa memahami dengan benar kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ilahi melalui firman-Nya. "Walillahil masyriqu wal maghribu
dan milik Allah lah timur dan barat. Fa'ainama tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, wasamma wajhullah, di sanalah kamu akan melihat Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Allah luas dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, dan Allah mengetahui dengan pengetahuannya. Hadirin sekalian, hadirin para pendengar yang budiman, apabila firman yang dibaca atau dipahami oleh penggembala kambing itu tadi dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 115 itu sudah mempenetrasi, sudah masuk, sudah menjiwai rongga dada seseorang, maka tidak ada yang nampak di dalam alam raya ini kecuali wajah Allah. Di dalam ayat Ar-Rahman disebutkan ayat ke-26, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini tidak nampak. Semua yang di bumi ini atau pada dasarnya adalah tiada. Semua yang ada di bumi ini adalah binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang akan muncul, yang akan tetap, yang akan abadi, yang akan terlihat adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kemahabesaran dan kemahamuliaan. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang bersyukur. Penggembala kambing yang tahu bersyukur, penggembala kambing yang sudah bisa menjiwai kata-kata ilahi. Fabi ayyi ala rabbiku ma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang ingin kamu dustakan. Ar-Rahman ayat ke-28. Hadirin sekalian yang terhormat, para pirsawan yang berbahagia, manusia-manusia yang seperti ini adalah manusia-manusia yang langka. Di dalam zaman di mana kita berada ini, banyak sekali saudara-saudara kita dikasih amanah yang lebih jauh, lebih hebat, lebih menjanjikan, yaitu negeri ini. Apakah mereka menjadi bagian-bagiannya, presidennya, wakil presidennya, menteri-menterinya, gubernurnya, sampai bupati, wali kota, sampai pejabat ke bawah. Bukankah itu amanah yang harusnya bisa dijaga sebagaimana penggembala kambing yang tidak berani menggadaikan barter seekor kambing dengan hanya segulung atau setitik daripada materi duniawiah. Orang yang demikian, orang yang sudah menjiwai seperti itu, itulah yang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 29, disebutkan di situ, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka itu dalam Taurat, dalam Injil. Yang seperti itulah laksana benih yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas itu semakin kuat, menjadi besar dan tegak lurus ke atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati-hati penanamnya, karena Allah ingin menjengkelkan hati-hati orang yang mengingkari kekuasaannya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang amat besar. Apabila sebuah pergantian daripada generasi ke generasi itu sudah bisa menjiwai makna daripada sujud yang dilakukan setiap saat, bukan hitamnya jidat, akan tetapi bergetarnya hati, maka cahayanya akan memancar, perkataannya akan benar. Sebaliknya,
apabila bekas sujud itu hanya sampai jidatnya saja yang hitam, belum tentu pancaran cahaya ilahi itu berbinar-binar di dalam hati. Banyak orang-orang yang dikasih amanat yang saya sebutkan di atas tadi, mereka gagal untuk memaknai melihat wajah ilahi. Sehingga karena mereka itu sulit untuk memaknai itu, maka tercabutlah cahaya ilahi. Diumpamakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 17, perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api, namun dikala setelah cahayanya menerangnya di sekelilingnya, tiba-tiba cahaya itu dilenyapkan oleh Allah, sehingga mereka tetap berada di kegelap kulitaan, tidak melihat sebuah kebenaran. Mereka itulah yang disebut summum bukmum umyun fahum la yarjiun. Mereka punya telinga, tapi telinga batinnya tuli. Mereka punya mulut, akan tetapi mulut rohaninya bisu. Mereka punya mata jasmani, akan tetapi mata jasmaninya tidak ada cahaya, maka mereka buta. Dalam kondisi yang demikian, mereka tidak akan dapat kembali. Pada orang-orang yang demikian itu, diberi peringatan apapun, dikasih petunjuk apapun, maka orang yang memberi petunjuk, orang yang mengingatkannya itu adalah laksana seorang penggembala tadi itu yang meneriakan binatang-binatang ternak gembalaannya itu tadi. Akan tetapi domba-dombanya tidak mendengar apa-apa selain teriakan dirinya yang kembali. Karena pada dasarnya domba-domba itu tuli, bisu, dan buta untuk mengerti. Ayat 171 di dalam surat Al-Baqarah. Pendengar yang budiman, pelajaran apakah yang bisa kita ambil, yang bisa kita simak dari peristiwa penggembala melihat Tuhan ini? Yang pertama, kita tahu sebuah realita kehidupan, bahwa kambing-kambing yang digembalakan itu tadi mempunyai faedah. Yang pertama adalah faedah yang merupakan realita fisik atau objektif. Bulunya, kulitnya, daging dan susunya, tulangnya, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Baik itu untuk kepentingan ritual seperti kurban, dam, akikah, atau penambah gizi manusiawinya. Tidak ada yang terbuang, bahkan kotorannya dan kencingnya sekalipun yang dia keluarkan di tengah-tengah padang rumput itu, semuanya bermanfaat untuk menyuburkan tanah supaya terjadi siklus hara kembali. Yang kedua, kita bisa melihat adanya realita subjektif, yaitu non-fisik. Bahwasanya mengembala kambing adalah merupakan sekolahan para pengembang risalah. Seluruh para nabi sebelum mereka menjadi utusan-utusan Tuhan, pasti mereka lewati sekolah dasar, yaitu menjadi seorang penggembala kambing, penggembala sapi, penggembala kuda, penggembala unta, dan sebagainya. Sehingga dalam posisi ini pernah ditanyalah Rasulullah Muhammad oleh para sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, betul, termasuk aku. Aku dahulu mengembalakan kambing-kambing penduduk Mekah hanya untuk mendapatkan upahan beberapa
real agar supaya aku bisa bertahan hidup. Yang kedua, bahwasanya kambing-kambing itu bukan makhluk perusak, akan tetapi makhluk yang bermanfaat serta makhluk sosial. Akan tetapi kalau ini dibiarkan mereka berjalan sendiri-sendiri, itulah yang menyebabkan mereka akan hancur dari dalam, karena mereka tidak berhimpun di dalam sebuah kelompok yang kuat, mudah dimakan serigala atau predator yang lain. Maka diperlukanlah seorang pemimpin, seorang leader, seorang penggembala yang bisa menjaganya. Demikian juga masyarakat manusia itu memerlukan seorang leader, seorang pemimpin yang adil, yang tahu mau diarahkan kemana masyarakatnya. Pemimpin yang demikianlah yang diharapkan muncul di tengah-tengah masyarakat. Bukan mereka yang mengaku menjadi pemimpin-pemimpin formal, akan tetapi pada dasarnya mereka adalah hanya kambing-kambing yang numpang lewat di tengah-tengah kebodohannya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah nasihat yang bermanfaat di pagi hari yang cerah pada saat matahari mulai terbit. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Astaghfirullah Rabbal